Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama di sini saya ingin sharing sebenarnya pengalaman pribadi saya buat teman-teman semua yang sedang terlilit pinjol atau hutang atau apapun yang berkaitan dengan hutang. Kita sama-sama sharing, berbagi pengalaman, saling menguatkan. Semoga kita bisa melalui semuanya dengan baik dan tentunya kita bisa menjalani hidup menjadi lebih baik lagi. Untuk di sini sebenarnya saya ada beberapa aplikasi, banyak sih sebenarnya. Nanti saya akan ulas satu persatu. Tapi untuk pengalaman kali ini saya ingin fokus di Shopee Paylater sama Shopee Pinjam di Shopee. Untuk keterlambatannya sih sudah lumayan lama ya, hampir 1 tahunan lah. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke aplikasi Shopee-nya buat lebih jelasnya. Oke, kita langsung aja ke aplikasi Shopee-nya. Bentar ya, masih loading. Nah, ini untuk kredit yang tersedia sekarang itu tinggal 24.172. Dulu tuh saya dapat limit kredit sekitar 2.900.000. Ini saya total keseluruhan dengan dendanya itu sekitar 4 jutaan, yaitu 3.992.274. Coba kita cek ya di tagihan. Nah, ini untuk yang pertama itu saya di November 2021. Kita buka dulu. Nah, ini untuk total tagihannya itu 1.315 sekian. Terus denda keterlambatannya 441.911. Nah, ini pernah saya coba untuk angsur ya. Bisa nggak sih diangsur? Awal-awal sih sebenarnya pas coba-coba dulu itu 20.000 ternyata bisa. Untuk jatuh tempo yang kedua itu di Desember 2022. Kita cek total tagihannya 1.307.824. Denda keterlambatannya 367.983. Jadi total keseluruhannya itu 1.675.807. Untuk yang ketiga itu di Januari, total tagihannya 455.507, denda keterlambatannya 99.367. Total keseluruhan 554.874. Nah, yang terakhir itu di Februari, totalnya 19.787, denda keterlambatannya 4.264. Jadi total keseluruhan itu 24.053. Nah, ini untuk historinya ya, bisa dilihat ini saya sudah dari November tahun lalu ya, sekitar 1 tahun lah kita beralih di Shopee Pinjam ya. Nah, ini untuk limit Shopee Pinjam sendiri itu pernah dulu tuh 1.500.000, terus turun jadi 1.100.000. Nah, sekarang limit yang tersedianya tinggal 19.000
539. Kita cek ya. Nah, ini kalau di Shopee Pinjam sendiri itu saya di Oktober ya, waktu pengajuannya itu sekitar 30 Oktober 2021. Total pinjamnya 300, biaya keterlambatannya 117.000, biaya pencairannya 3.000, biaya cicilannya 45.000. Nah, ini bisa dicek ya. Untuk jatuh tempo pertama saya itu sebenarnya di Desember 2021, totalnya 154.119. Untuk jatuh tempo yang kedua itu di 5 Januari, totalnya 154.119. Untuk jatuh tempo yang ketiga itu di Februari 2022, totalnya 154.120. Nah, untuk yang kedua ini total pinjamannya 950.000 dengan tenornya 3 bulan. Jumlah pembayarannya itu 377.475, biaya keterlambatannya 244.42, biaya pencairannya 9.500, biaya cicilannya 142, 552, maaf. Untuk yang jatuh tempo pertama itu saya udah pernah bayar ya, maksudnya masih lancar lah di jatuh tempo yang pertama di 5 November itu. Nah, saya terlambatnya di Desember, totalnya 484.369 di jatuh tempo yang kedua. Terus jatuh tempo yang ketiga totalnya 488.41 di 5 Januari 2022. Nah, ini yang terakhir totalnya 350.000 ya untuk total pinjamannya. Tenornya masih 3 bulan. Jumlah pembayarannya 275.55, biaya keterlambatan 43.778, biaya pencairan 3.500. Untuk biaya cicilannya 52.515. Nah, ini di angsuran pertama dan kedua saya masih cover lah, istilahnya masih ikut lancar lah ya. Untuk yang ketiganya ini totalnya 177.951 di 5 Desember 2021. Nah, dari yang kita lihat ini kan, dari yang Shopee Paylater maupun Shopee Pinjam itu bunganya lebih besar di Shopee Pinjamnya ya, bisa dilihat. Kalau hampir 100% lah kalau di Shopee Pinjamnya, tapi kalau Shopee Paylater sebenarnya lebih rendah untuk bunganya. Nah, untuk pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan itu, Kak, apa aja sih resiko untuk gagal bayar Shopee Paylater sama Shopee Pinjam? Untuk yang pertama itu pasti ya, spam WA, spam SMS, spam telepon. Maksudnya spam yang saya maksud di sini tuh semua kontak saya itu dihubungi gitu loh. Nah, yang enggak sukanya itu, ini kan sebenarnya udah sekelas Shopee gitu loh ya, marketplace besar, terus juga kan terdaftar di OJK. Tapi malah lebih parah, soalnya nomor yang enggak saya cantumkan dan tidak saya save contohnya ya, tapi pernah saya chat di WA atau gimana, itu dihubungi gitu loh. Terus yang kedua itu teleponnya itu satu hari itu bisa sampai ratusan bisa. Yang sebenarnya yang agak risih itu telepon di luar kontak darurat ya. Biasanya kalau untuk yang lisensinya sudah OJK itu telepon atau menghubunginya itu di kontak darurat aja. Ini tuh enggak, Shopee itu semua kontak yang tersimpan tuh dihubungi satu per satu. Itu nggak peduli siang, malam, sore, pagi, itu udah
dihubungi terus gitu loh. Untuk yang kedua, resiko gagal bayarnya pasti limitnya tidak bisa digunakan lagi ya teman-teman. Tapi untuk transaksi di Shopee-nya untuk belanja masih bisa, cuma tidak bisa menggunakan metode pembayaran pay later. Untuk yang ketiga, biasanya banyak yang tanya teman-teman, Kak, udah didatengin DC atau debt collector belum? Untuk sampai saat ini ya, saya di Desember 2022 ini belum ada DC yang nyamper ke rumah gitu loh. Tapi setahu saya memang kalau DC Shopee belum ada yang nyamper ya. Kalau saya itu yang sampai saat ini yang sudah didatangi itu malah DC Indodana sama Kredivo. Nah, untuk teman-teman juga saya ingin menghimbau, sebenarnya ingin sharing juga buat teman-teman yang sedang gagal bayar, jangan pernah ngikutin pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya. Soalnya saya juga pernah ngalamin kan dulu, sekitar 1 atau 2 bulan 3 bulan setelah gagal bayar itu udah stresnya minta ampun, udah kayak dunia itu stuck gitu loh, kayak berhenti berputar gitu. Istilahnya udah di teror sana sini, malu juga gitu kan. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, kalau triknya kalau teman-teman yang sedang gagal bayar, buat nggak malu sebenarnya itu ada dua. Kalau dari pengalaman saya ya, yang pertama teman-teman bilang aja nomorku dihack gitu aja. Biasanya kan banyak yang teman-temannya di WA atau di telepon itu, kenapa kok ada telepon gini-gini, aku udah dapet telepon dari gini gitu kan. Jadi teman-teman bilang aja, nggak tahu nomorku lo udah dihack padahal aku nggak minjem gitu aja. Atau bisa juga teman-teman bilang dataku dicuri orang gitu aja. Biar sebenarnya nggak banyak tanya sih. Kalau kita pas posisinya kan lagi budrek gitu ya, istilahnya kayak sumpek atau udah pusing banget, kalau terlalu ditanya kan malah makin stres. Nah, kalau teman-teman jawab seperti itu, biasanya mereka akan stop gitu loh untuk tanya. Nah, buat teman-teman juga, yang penting itu kuatin mental aja. Terus kalau memang posisinya kan kita pas 1 atau sampai 3 bulan itu kan masih pusing-pusingnya, sering-sering sharing sama Tuhan gitu loh. Apapun agamanya teman-teman, yang penting deketin dulu sama Tuhan, niatin buat kita untuk berubah jadi orang lebih baik, pasti ada jalan gitu aja. Buat yang lain juga, Kak nanti kalau DC-nya gini-gini datang gimana, teman-teman nggak usah khawatir, aku udah ngalamin sendiri ya. Itu nggak seserem itu kok teman-teman. Itu semua itu sebenarnya lebih ke pemikiran kita yang ketakutan gitu loh. Memang ada beberapa yang memang seperti itu, tapi kan pihak DC-nya juga pikir-pikir gitu loh. Soalnya kan dia kerja, seandainya pun contoh ya kayak mukul atau adu mulut gimana, bisa kita laporin ke polisi, si pihak pinjolnya itu pasti nggak mau lepas tangan gitu loh. Kan si DC-nya yang susah gitu loh. Yang penting pas si DC-nya datang, dia baik kita baik gitu loh. Kalau dia jahat ya tinggal kita teriakin maling atau istilahnya cari teman buat menengahi gitu aja. Biasanya sih kalau udah ada pihak yang ketiga tuh DC-nya nggak terlalu berani ya. Tapi kalau sepengalamanku itu DC itu nggak seserem itu kok orangnya. Yang pertama memang agak ngegas ya untuk yang DC yang pernah datang ke rumah itu. Cuma kalau kitanya nggak kepancing, terus kita baik ngomongnya, dianya juga ngerti kok. Yang penting teman-teman bilang aja apa adanya. Kalau nggak ada uang ya nggak ada uang, kalau ada uang ya ada uang gitu aja. Jangan pernah janjiin ya teman-teman. Soalnya kan aku juga ngerti gitu loh kan, kalau DC itu kerja gitu kan, dia kan dipush sama bosnya, makanya istilahnya temperamennya juga terbawa emosi lah aku kalau bilang itu. Kalau teman-teman ikut emosi malah kepancing kitanya gitu loh.
penting jangan terbawa emosi, bilang aja apa adanya. Kalau ada uang nggak, ya bilang nggak ada. Kalau ada uang bilang aja nanti saya angsur pelan-pelan, monggo dibayar. Soalnya kan namanya hutang tetap hutang ya teman-teman. Saya tidak menganjurkan untuk teman-teman gagal bayar terus nggak pernah bayar. Kita gagal bayar itu karena memang nggak ada uang, bukannya kita nggak mau bayar ya. Kalau memang nggak ada uang, ya bilang aja nggak ada uang, mau gimana lagi, mau bayar pakai angin kan juga nggak bisa gitulah. Yang penting teman-teman bilang aja apa adanya gitu loh, bicara baik-baik, insya Allah pasti ada istilahnya titik tengahnya gitu loh. Pihak DC-nya juga kalau kitanya enak kan sama-sama enak gitu loh. Yang penting si DC-nya juga enak ya. Tapi kalau DC-nya nggak enak ya tinggal kita teriakin maling ataupun kita cari orang ketiga istilahnya yang buat nengahin pasti. Atau banyak orang lah istilahnya, cuma kayak yang lain gitu, orang yang lain gitu biasanya dianya agak takut. Untuk pertanyaan yang lain nanti teman-teman bisa email ya, nanti emailnya saya sematkan di deskripsinya. Monggo kalau mau sharing-sharing nanti saya bantu untuk penguat mentalnya sepengalaman saya ya. Kita sharing-sharing aja, monggo. Untuk kali ini segitu dulu ya teman-teman. Next video nanti saya buatkan yang aplikasi yang lain. Semoga kita bisa melewati semua ini. Semoga kita bisa melunasi semua hutang-hutang. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.